warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Oke, alhamdulillah baik ya. Sebelum mulai pembelajaran, ibu punya yel-yel persiapan berdoa. Lagunya cicak-cicak dinding tapi diganti ya. Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Ayo kawan semua, duduklah dengan rapi, angkat kedua tanganmu, yuk kita berdoa. Ayo kita ulang bersama-sama. Ya, ya, ya. Sudah bisa ya? Ya, Bu. 1, 2, 3. Ayo kawan semua, duduklah dengan rapi, angkat kedua tanganmu, yuk kita berdoa. Ayo Mbak Fida dipimpin untuk berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak, Bu. Masuk semua ya berarti. Oke, selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dengan kegiatan membaca teks cerita fiksi, siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh pada teks cerita fiksi dengan tepat. Dengan kegiatan berlatih menceritakan kembali teks cerita fiksi, siswa dapat menjelaskan secara lisan pengertian dan ciri-ciri teks fiksi. Yang ketiga, dengan kegiatan mencari tahu pengertian dan ciri-ciri teks fiksi, siswa dapat menjelaskan secara lisan pengertian dan ciri-ciri teks fiksi. Yang keempat, dengan kegiatan mengamati gambar anak menarik dan mendorong ayunan, siswa dapat mengetahui pengertian gaya dan gerak dengan benar. Yang kelima, dengan berdiskusi tentang perbedaan gaya dan gerak, siswa dapat menjelaskan perbedaan gaya dan gerak. Yang keenam, dengan mendorong dan menarik meja, siswa dapat mempraktikkan gaya dorongan dan tarikan. Yang ketujuh, dengan kegiatan menulis hasil percobaan mendorong dan menarik meja, siswa dapat menyajikan hasil percobaan tentang gaya dan gerak secara lisan. Oke, kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 1. Ayo buka LKS-nya halaman 10. Di halaman 10 ada teks asal mula telaga warna. Silakan kalian baca di dalam hati saja. Ibu beri waktu 15 menit untuk membaca. Iya, Bu. Anak-anak, oke, kalau sudah buka halaman, kalian sudah memahami ya teks yang ada di cerita asal mula telaga warna. Oke, selanjutnya buka halaman selanjutnya. Di situ ada jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan cerita di atas. Tadi kalian kan sudah membaca, sudah memahami isi teks yang ada di cerita tersebut. Silakan kalian kerjakan soal yang ada di buku tema tersebut. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan ya. Sudah? Oke, kalau sudah kita bahas bersama-sama. Ayo, oke, kita akan bahas bersama-sama soal berikut ini. Siapa tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita? Raja, Putri Raja, dan rakyat. Yang kedua, di mana raja melakukan pertapaan? Juta. Ya, benar sekali. Apa hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun anaknya? Kalung. Mengapa permaisuri bersedih dan menangis? Karena putrinya tidak mau menerima kalung yang telah disiapkan oleh raja. Bagaimana sifat putri dalam cerita tersebut? Tidak menghargai orang lain, tidak sopan, kasar. Ya, benar sekali. Selanjutnya, ayo berlatih. Ceritakan kembali
Ceritakan kembali secara lisan dengan menyebutkan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita Asal Mulat Laga Warna. Ayo, ada yang mau menceritakan Asal Mulat Laga Warna ya, Mbak Meita? Asal Mulat Laga Warna. Raja dan Permaisuri bertapa. Mbak Meita. Selanjutnya, di sini ada yang tahu nggak cerita Asal Mulat Laga Warna itu termasuk cerita apa? Fiksi. Ya, benar sekali. Cerita Asal Mulat Laga Warna ini termasuk cerita fiksi. Ada yang pernah dengar apa itu cerita fiksi? Dongeng. Ya, benar Mbak Heni. Cerita fiksi adalah cerita dongeng, Bu. Cerita yang disengaja Dikarang oleh pengarang. Badana. Ya, cerita fiksi adalah cerita yang disengaja dikarang oleh pengarang. Cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaian pengarang mengenai peristiwa-peristiwa, baik yang pernah terjadi secara nyata maupun hanya hayalan pengarang. Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Silakan kalian diskusikan bersama teman sebangkumu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah ini. Oke, Ibu kasih waktu 15 menit untuk kalian kerjakan dan kalian bisa mencari sumber dari perpustakaan. Masih pinjam ya mulai. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Kalau sudah, ayo perwakilan kelompok untuk menjawab pertanyaan. Ayo Mbak Anis. Ke depan Mbak Anis. Satu, menggunakan bahasa konotatif. Dua, memiliki tujuan dan pesan moral. Tiga, menampilkan sudut pandang yang berbeda. Ya, beri tepuk tangan untuk Mbak Anis. Ya, jadi ciri-ciri teks fiksi adalah menggunakan bahasa konotatif, memiliki tujuan dan pesan moral, menampilkan sudut pandang yang berbeda. Oke, selanjutnya, halaman selanjutnya ada gambar. Silakan kalian amati gambar tersebut. Itu gambar apa saja? Udin mendorong ayunan. Kemudian Udin menarik ayunan. Udin telah memberikan gaya pada ayunan itu. Ada yang tahu apa itu gaya? Suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenai dapat mengalami gerak. Iya, benar sekali. Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Selanjutnya, gaya yang diberikan Udin terhadap ayunan yaitu tarikan dan dorongan. Akibatnya, ayunan itu bergerak. Saat ditarik, ayunan bergerak ke belakang mendekati Udin. Saat didorong, ayunan bergerak ke depan menjauhi Udin. Kalian tahu nggak apa itu gerak? Gerak adalah perpindahan kedudukan atau suatu benda terhadap benda lainnya. Iya, benar sekali. Selanjutnya, ayo mencoba. Ayo salah satu siswa maju untuk mempraktekkan cara menarik dan mendorong meja. Mbak siapa? Mbak Anissa, ayo. Maju, Bu. Iya Mbak, iya Bu. Dorong meja ya, Bu. Doronglah meja itu. Ayo yang lain mengamati ya apa yang dilakukan oleh Mbak Anissa. Doronglah meja itu. Ini saya dorong, Bu. Ya, terima kasih. Selanjutnya, tariklah meja itu. Ya, Mbak. Silakan duduk. Terima kasih.
Jadi kalian sudah tahu ya apa yang terjadi saat meja didorong. Apa yang terjadi saat meja didorong? Bergerak. Kemana? Ya, kemana arah meja saat didorong? Ke depan. Apa yang terjadi pada meja saat ditarik? Bergerak. Ya, benar. Kemana arah meja saat ditarik? Ke belakang. Sekarang ayo berdiskusi. Diskusikan bersama kelompokmu tentang perbedaan gaya dan gerak. Silakan dikerjakan ya. Sudah semuanya? Silakan. Ayo ada yang mau maju? Perbedaan gaya dan gerak. Ayo Mbak Meita. Apa perbedaan dibaca perbedaan gaya dan gerak. Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenai dapat mengalami gerak. Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, berpisah kedudukan yang mendekati maupun menjauh suatu tempat. Oke, terima kasih Mbak Meita. Beri tepuk tangan Mbak Meita. Oke, ada yang perlu ditanyakan tentang pembelajaran kita pada hari ini sebelum minggu akhiri? Tidak? Oke. Kita simpulkan bersama-sama, kita belajar apa aja hari ini? Belajar tentang fiksi. Ya. Mengenal tokoh-tokoh dalam cerita fiksi. Selanjutnya tentang gaya. Tarikan dan dorongan. Ya, benar. Oke, di pembelajaran 2 di situ ada soal pilihan ganda dan isai. Silakan dikerjakan di rumah ya. Ya, Bu. Sebelum pulang, mari kita menyanyikan Yel-Yel terlebih dahulu. Lagunya sayang semuanya. Sayang semua. Lagunya. Kenapa nggak sayang semuanya? Kenapa nggak sayang satu orang aja, Bu? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa, harus sayang semuanya. Iya, Bu. Ibu akan menyentuhkan terlebih dahulu. 1, 2, 3. 1, 1 kembali.